Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, sesuai janji kita akan urai lagi untuk kompetensi manajerial PPK 2021, tentunya dengan soal-soal varian baru. Oke ya, silakan teman-teman simak penjelasannya baik-baik dan sambil ikut juga menjawab. Siapkan kertas dan pensilnya gitu ya, supaya ada interaksi ya, jadi belajarnya jadi lebih mudah gitu. Kita mulai dari yang awal. Anda adalah seorang karyawan di salah satu toko perbelanjaan. Saat membersihkan toko, Anda menemukan uang yang tergeletak di lantai dan tak tahu siapa yang punya. Sikap Anda adalah titik-titik. Mungkin uang pelanggan yang jatuh dan bisa jadi ini adalah rezeki dari Tuhan. Meminta kasir menginformasikan pada pelanggan bahwa telah ditemukan uang di toko tersebut pada hari itu. Membagi uang tersebut kepada karyawan lain karena itu adalah hak semua karyawan toko. Yang D itu membuat pengumuman kehilangan dengan menempelnya di tempat yang mudah dibaca gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini adalah Anda itu dituntut untuk bersikap jujur. Kalau menemukan uang, maka tingkat kejujuran Anda seperti apa? Nah, ini berarti Anda akan diuji dengan tingkat integritas level 1. Silakan teman-teman ya. Jadi integritas level 1 itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan, artinya jujur. Berkata sesuai dengan fakta, ya memang ya jujur itu. Kemudian melaksanakan aturan yang ada, bisa kode etik organisasi, kemudian baik tataran individu maupun pribadi. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga itu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Ya, artinya tidak melanggar aturan organisasi gitu ya, sama ya. Oke. Karena tadi urusannya dengan kejujuran, maka kita ambil yang indikator 1.1 atau indikator pertama dari kompetensi pertama gitu ya. Artinya kita harus bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Ya, dalam hal ini adalah kejujuran gitu ya. Kita akan kaji opsi pilihan gandanya mana yang mencerminkan kejujuran. Yang A itu mungkin uang pelanggan yang jatuh dan bisa jadi ini adalah rezeki dari Tuhan. Ini berarti ya sengaja mau menilep sendiri gitu ya. Jadi opsi A itu jelas kelihatan sekali. Nah, tidak ya. Yang B kita lihat, meminta kasir menginformasikan pada pelanggan bahwa telah ditemukan uang di toko tersebut pada hari itu. Oke, itu bagus. Ya, bagus artinya dia jujur gitu ya. Selain tidak dipakai sendiri, tapi juga meminta untuk menginformasikan atau diinformasikan oleh pihak teller atau pihak apa itu namanya kasir gitu ya. Membagi uang tersebut pada karyawan lain itu jelas tidak jujur gitu ya, itu jelas perbuatan tidak jujur. Kemudian yang dia membuat pengumuman kehilangan dan menempelnya di tempat yang mudah dibaca. Oke teman-teman, opsi D ini bagus, opsi B juga bagus. Mana yang lebih bagus? Apakah meminta kasir menginformasikan pada pelanggan bahwa telah ditemukan uang di toko tersebut pada hari itu, atau yang D membuat pengumuman kehilangan dan menempelnya di tempat yang mudah dibaca? Oke teman-teman, coba teman-teman perhatikan, kalau menginformasikan kepada kasir tapi pada hari itu saja, lah besoknya gimana? Kan gitu ya, belum tentu orang yang kehilangan itu akan kembali pada saat itu juga, tapi mungkin saja besok. Dan apa jadinya jika setiap hari pihak apa namanya itu kasir toko harus menginformasikan Bapak Ibu siapa yang kehilangan, kan tidak mungkin begitu. Jadi hal yang paling efektif yang mencerminkan kejujuran ya opsi D ini ya. Opsi D ini paling efektif, membuat pengumuman kehilangan, menempelnya di tempat mudah dibaca. Ini 4, ini 3. Ini yang C dan D itu sama-sama jelek ya, tapi yang lebih jelek itu yang ini ya. Kalau yang A itu dimakan sendiri, kalau yang C itu ya minimal masih dibagi-bagi gitu ya. Jadi poin tertinggi ada di poin D. Rambo terkenal sebagai mahasiswa yang berprestasi dan memiliki teman satu jurusan yang sangat akrab dan sangat sering membantu Rambo, yaitu Rian.
Saat di perkuliahan tiba-tiba dosen mengadakan penilaian dan Rian memohon Rambu untuk membantunya dalam mengerjakannya karena dia belum belajar. Jika Anda Rambu, maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena melanggar aturan penilaian perkuliahan. Yang B, dia adalah kawan yang selalu membantu saya, maka sudah seharusnya saya juga melakukan apapun untuk membantu pekerjaan penilaian. Yang C, mengerjakan penilaian dulu, jika ada waktu saya akan membantunya. Yang D, saya menolaknya, bagi saya kejujuran lebih penting daripada persahabatan. Oke teman-teman, coba teman-teman perhatikan di sini juga tentang kejujuran gitu ya. Jadi kejujuran hubungannya dengan integritas. Jadi ya, integritas kita lihat ya. Integritas tadi di level 1 ada 3 ya. Yang pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, artinya jujur. Yang kedua, melaksanakan peraturan atau kode etik dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu. Atau yang ketiga adalah tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi gitu ya. Mana yang cocok gitu ya. Kita lihat ya, di situ artinya si Rambo itu diajak untuk melakukan perbuatan ketidakjujuran. Meminta membantunya saat ulangan itu jelas perbuatan tidak jujur. Maka opsi yang paling penting, yang tidak ya, yang tidak itu berarti yang tidak boleh dipilih, itu berarti yang membantu ini tidak boleh. Kemudian ini juga tidak boleh. Tinggal 2 teman-teman gitu ya. 2 ini mana yang lebih condong? Yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena melanggar aturan. Yes, itu goods. Yang D, saya menolaknya, bagi saya kejujuran lebih penting. Itu lebih bagus gitu ya teman. Jadi kejujuran itu dimanapun, kapanpun, itu posisinya akan lebih penting dari apapun gitu ya. Kalau yang A itu saya menolaknya karena melanggar aturan. Nah kalau aturannya tidak melanggar aturan, apakah dia mau? Itu ya. Itu ya. Jadi jawaban yang paling pokok adalah opsi D, itu skornya 4. Ini 3, ini 2, ini 1. Next, berikutnya, tim Anda mendapatkan pekerjaan yang diberikan deadline penyelesaian, namun rekan Anda merasa pekerjaan tersebut berat dikerjakan. Apa yang Anda lakukan? Ataukah A, mencari anggota tim yang memiliki kemampuan mumpuni untuk bersama-sama menyelesaikan tugas tersebut, mencoba membuat kegiatan yang dapat mengembalikan motivasi kerja rekan sehingga mau bekerja serius, mendiskusikan dengan anggota tim, membagi tugas agar pekerjaan tidak berat, menasihati setiap anggota agar bagaimanapun pekerjaan harus dikerjakan meskipun berat dikerjakan. Oke teman-teman, di situ ada kata kuncinya ya teman-teman. Kata kuncinya adalah tim Anda. Kalau berbicara tentang tim, itu berarti Anda harus menggunakan kompetensi yang kerjasama itu ya. Jadi kita akan gunakan kerjasama untuk menyelesaikan soal ini. Pada bagian kerjasama itu ada level 3, ada 3 indikatornya yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, mencari solusi optimal. Jadi dalam bekerja itu harus mencari solusi optimal. Kemudian yang kedua, mau mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan anggota tim, bisa bernegosiasi secara efektif untuk penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja. Yang ketiga, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Jadi ada 3 ciri khas nih ya, mencari solusi, kemudian mengutamakan pengambilan dengan keputusan bersama atau keputusan tim, kemudian mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Nah, dari sini kita bisa jawab tadi ya soalnya ya, mana yang mengutamakan 3-tiganya. Kita ambil yang tidak dulu ya, mencari anggota tim yang memiliki kemampuan mumpuni untuk bersama-sama menyelesaikan tugas. Nah ini mencari anggota tim yang memiliki kemampuan mumpuni, itu berarti pilih-pilih ya, yang ini jelas tidak gitu ya. Kemudian mencoba membuat kegiatan, oke, mendiskusikan dengan anggota tim, membagi tugas agar pekerjaan tidak berat, menasihati. Jadi 3-tiganya itu bagus ya.
Apakah mencoba membuat kegiatan yang dapat mengembalikan motivasi kerja? Nah, kemudian mendiskusikan dengan anggota tim, membagi tugas agar tidak berat. Nah, yang C ini dapat 2 teman-teman ya. Selain pengambilan keputusan dilakukan dengan bersama ya, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga dibagi tugasnya gitu ya, mencari solusi optimal. Jadi opsi C ini memiliki 2. Nah, kita lihat yang poin berikutnya, poin tertingginya pasti C karena dia punya 2 grid ya, punya 2 langkah atau solusi yang ditawarkan. Yang kedua, yang poinnya 3 pasti ini, menasihati setiap anggota agar bagaimanapun pekerjaan harus dilakukan. Kemudian memberi motivasi, ya, membuat kegiatan untuk memotivasi kerja rekan. Ini terakhir yang ini. Next berikutnya, Anda adalah anggota panitia lomba festival musik yang diselenggarakan di daerah Anda. Setelah rapat, Anda diminta menyimpan dokumen kriteria penilaian lomba untuk menentukan pemenang. Maka saya mendiskusikan dengan ketua peserta lomba untuk mendapatkan masukan-masukan untuk melengkapi kriteria penilaian yang panitia buat. Kemudian mengatakan bahwa Anda tidak tahu menahu tentang dokumen tersebut, memberi gambaran kepada seluruh peserta lomba agar garis besar penilaian yang dijadikan patokan penentuan pemenang. Segera membuat pengumuman kriteria penilaian kepada seluruh peserta lomba tanpa kecuali agar peserta lomba dapat bersaing secara sehat. Ini teman-teman, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya teman-teman coba lihat itu, setelah rapat Anda diminta menyimpan dokumen kriteria penilaian lomba. Ya, fokusnya adalah menyimpan dokumen kriteria penilaian lomba karena ini bersifat rahasia gitu ya, bersifat rahasia. Bagaimana jika Anda itu diberikan amanah atau tanggung jawab untuk melakukan atau menyimpan kerahasiaan tertentu ya? Tentunya kalau soal seperti ini jelas ya, tentang amanah, kejujuran itu masuknya di integritas. Oke, kita akan lihat integritasnya. Ini ya. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma. Oke, kemudian menerapkan norma secara konsisten. Ya, termasuk amanah tadi juga masuk di sini. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai etika organisasi. Jadi memberikan informasi tapi juga dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Ada 3 nih ya, 3 indikator. Mana yang akan kita gunakan? Kita condongnya ke 2.3 atau indikator ketiganya. Cari yang tidak benar dulu ya. Ketika A, saya mendiskusikan dengan ketua peserta untuk mendapatkan masukan-masukan melengkapi kriteria penilaian. Ini jelas tidak ya teman-teman ya. Kan kita diminta untuk merahasiakannya. Kenapa kita harus mendiskusikannya dengan peserta lain gitu ya. Kemudian mengatakan bahwa Anda tidak tahu menahu. Yes, itu berarti Anda menyimpan. Oke, menyimpan dengan baik ya. Kemudian yang C, memberi gambaran kepada seluruh peserta agar garis besar peserta penilaian yang dijadikan patokan penentuan pemenang. Ini artinya Anda juga membocorkan ya, yang opsi C ini membocorkan. Kemudian opsi D, segera membuat pengumuman kriteria penilaian kepada seluruh peserta lomba tanpa kecuali agar peserta lomba dapat bersaing secara sehat. Ini juga Anda itu menyalahi apa yang menjadi diamanahkan kepada Anda. Jadi jawaban yang terbaik pasti opsi B gini ya. Poin 4-nya di sini. Kemudian poin 3-nya di sini. Mendiskusikan, ini agak sedikit kebocoran ya. Kemudian ini juga bocor tapi lumayan ya. Ini sangat bocor sekali ya. Ya, ketika Anda diminta untuk menyimpan rahasia, maka Anda harus menyimpannya dengan baik bagaimanapun caranya. Ya, meskipun itu teman akrab sendiri, bahkan keluarga sendiri yang meminta, kita tidak boleh membocorkan. Anda adalah pemimpin di unit kerja Anda dan kebijakan perusahaan mengalami perubahan di mana pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual namun sekarang juga harus melakukan input dengan aplikasi baru perusahaan. Hal ini dikeluhkan oleh bawahan Anda yang harus mengerjakan pekerjaan 2 kali dan itu menghambat deadline. Sebagai pemimpin adalah titik-titik. Sikap Anda sebagai pemimpin bagaimana? Apakah A, menjalani kebijakan baru tersebut dan jika tidak berhasil saya akan meminta pusat perusahaan untuk lebih menyederhanakan kebijakan. B, pengaturan mengenai jam kerja sangat membebani karyawan. Saya sebagai pemimpin akan melobi pusat untuk mengubah kebijakan. C, meminta bawahan untuk memaklumi kebijakan baru dan bersedia mengerjakan kebijakan yang berlaku.
berkoordinasi dengan bawahan tentang sistem kerja baru agar lebih efektif. Oke gitu ya. Kata kuncinya begini teman-teman, Anda itu memiliki karyawan yang di situ ternyata banyak mengeluh ya, loyalitasnya ternyata dipertanyakan karena ada pekerjaan double gitu ya. Padahal kalau memang kita sudah bekerja itu harus sepenuh hati gitu ya, harus punya integritas tinggi. Jadi ini terkait dengan integritas kita sebagai pemimpin ya, bagaimana kita menanamkan integritas atau memastikan anggota tim kita untuk tetap integritas dengan pekerjaan apapun gitu ya. Jadi kita ambil yang integritas level 3. Pada level 3 integritas itu ada 3 indikator ya, indikator sikap yang mencerminkan bahwa Anda itu pemimpin yang integritas. Yang pertama, bisa memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai atau norma. Ya, kemudian yang kedua, memberi apresiasi dan teguran. Apresiasi itu jika ada positifnya, kemudian teguran itu jika melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma perusahaan itu ya. Kemudian yang indikator ketiga itu melakukan monitoring evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja gitu ya. Ada 3, kita akan ambil yang indikator pertama karena indikator 2 dan indikator 3 kelihatannya tidak cocok gitu ya. Apresiasi teguran itu tidak cocok, monitoring evaluasi juga tidak terlalu cocok. Jadi kita ambil yang 3.1 atau memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma etika. Setelah memahami tadi untuk bagian indikator-indikator yang ada pada integritas level 3 tadi, yang intinya kita itu sebagai pemimpin harus memastikan anggota tim kita itu tetap bertindak sesuai nilai norma. Bagaimana caranya? Oke, karena di situ bahwa kebijakan perusahaan itu pasti akan terjadi, perubahan kebijakan itu pasti terjadi. Maka kita tidak boleh menolak. Ya, kita tetap harus punya integritas, tetap konsisten ya, melaksanakan aturan yang berlaku gitu ya. Yang A, menjalani kebijakan baru tersebut dan jika tidak berhasil saya akan meminta pusat perusahaan untuk lebih menyederhanakan kebijakan. Nah, ini termasuk penolakan ya, termasuk penolakan. Kemudian pengaturan mengenai jam kerja sangat membebani, ini juga jelek ya. Jadi yang C, meminta bawahan untuk memaklumi kebijakan baru dan bersedia mengerjakan. Oke, ini bagus. Kemudian yang D, berkoordinasi dengan bawahan tentang sistem kerja baru agar lebih efektif. Nah, bagus mana antara meminta bawahan memaklumi kebijakan, bersedia mengerjakan kebijakan baru, kemudian atau yang D itu berkoordinasi dengan bawahan tentang sistem kerja baru yang lebih efektif. Tentunya yang lebih bagus sebagai pemimpin itu ya berkoordinasi, gitu ya, itu wujud dari memastikan bahwa setiap anggota tim itu bertindak atau bekerja sesuai norma yang berlaku. Aturan baru semuanya ya juga harus tetap integritas. Jadi opsi D ini memiliki skor paling tinggi. Poin 4-nya di sini, poin 3-nya di sini. Poin 2 ini dan poin terakhir ini yang paling buruk, yaitu pengaturan jam kerja ini sangat membebani. Artinya dia tidak adaptif dengan perubahan. Jadi sikap integritasnya pasti dipertanyakan gitu ya. Rekan kerja Anda baru saja ditegur atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan pada pekerjaannya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Ini terkait dengan rekan kerja, gitu ya. Rekan kerja dapat teguran karena pekerjaannya tidak deadline, intinya seperti itu. Nah, karena faktanya rekan kerja, kita lihat opsinya dulu ya. Saya membantunya menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaan sangat banyak dan butuh bantuan. Yang B, mengusulkan kepadanya untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati. Kemudian yang C, menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Kemudian yang D, memberikan semangat kepada dia agar tidak terlalu sedih dengan mengajak makan ya, supaya terhibur, intinya seperti itu. Kemudian ya tadi ini terkait dengan kerjasama ya, ini karena rekan kerja ini hubungannya dengan kerjasama atau jejaring kerja gitu ya. Rekan kerja Anda baru saja ditegur, jadi mendapati rekan yang ditegur. Nah, tadi berarti kita masuknya di rekan kerja ya, kita sebagai rekan kerja. Kemudian bagaimana agar rekan kerja itu kita bisa membantu rekan kerja, intinya seperti itu kan gitu ya. Kita ambil ya ini kerjasama ini.
kerjasama di level 2 karena status kita sebagai rekan kerja. Indikatornya ada 3 teman-teman. Membantu rekan dalam penyelesaian tugas, jadi mau membantu, kemudian berbagi informasi yang baik atau relevan atau bermanfaat, ya, mau mempertimbangkan masukan keahlian anggota tim, bersedia belajar dari orang lain, itu termasuk wujud dari kerjasama, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, gitu ya. Jadi kita akan ambil untuk indikator 1 dan 2. Membantu rekan dalam menyelesaikan tugas, kemudian memberi informasi yang relevan, bermanfaat untuk anggota tim, gitu ya. Nah, kita cari dulu opsi pilihan ganda yang tidak tepat. Yang A, mengusulkan kepadanya untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline. Itu membantu apa tidak? Ya membantu, tapi sekedar mengusulkan, jadi skornya tidak banyak pasti ya. Nah, skornya tidak banyak untuk opsi A. Yang skor banyak yang B nih, saya membantunya. Kali ada teman yang memang sedang sibuk sekali dan Anda bisa membantu, maka Anda harus membantunya ya. Saya membantunya menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaan sangat banyak dan butuh bantuan. Itu skornya pasti tertinggi. Kemudian poin 3-nya yang mana nih? Mengusulkan atau menemui atasan atau memberi semangat ya. Yang tinggi kedua adalah memberi semangat ya. Kalau mengusulkan kepadanya itu ya tidak terlalu membantu ya, karena tidak terlalu membantu. Poin 3-nya di sini, kemudian poin 2-nya di sini. Poin terakhir ya ini, menemui atasan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan itu diberikan saja pada saya. Nah, itu juga termasuk bukan membantu ya. Paling membantu ya opsi B gitu. Poinnya skornya 4. Pak Andi adalah tetangga Anda yang terkenal galak. Dia memiliki ternak yang terlepas talinya sehingga memakan tanaman tetangga yang lain. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, saya melapor kepada ketua RT bahwa ternak Pak Andi sering memakan tanaman tetangga? B, saya telepon tetangga tadi Pak Andi ya dan mengatakan bahwa ternaknya lepas. C, saya segera menangkap hewan ternak Pak Andi dan menempatkannya pada halaman Pak Andi. Yang D, itu saya memberitahu tetangga yang tanamannya dimakan ternak Pak Andi. Oke, ini bagaimana Anda menyelesaikan masalah seperti ini ya. Kita akan gunakan indikator yang komunikasi gitu ya. Ini terkait dengan ada masalah, bagaimana Anda merespon terhadap suatu masalah, intinya seperti itu. Nah, terkait dengan komunikasi, bagaimana Anda merespon suatu masalah, bagaimana mengkomunikasikan suatu masalah yang kompleks itu kepada orang lain atau situasi-situasi khusus ya. Ada 3 indikator yang kita gunakan ya. Indikator yang menurut Permenpan nomor 37 tahun 2018 itu ya. 1, itu menyampaikan informasi, data, pikiran dan pendapat dengan jelas, tepat, menggunakan media atau cara yang sesuai dan mengikuti alur yang logis gitu ya. Ya, berani mengemukakan pendapat, jelas, singkat, tepat, caranya juga tepat gitu ya. Alurnya juga logis. Yang kedua, memastikan pemahaman yang sama instruksi yang diterima. Yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Yang dipakai adalah indikator 1 gitu ya, menyampaikan informasi dengan tepat. Medianya juga pas ya. Singkat ya, logis juga gitu ya. Jadi kita bisa mencari opsi A sampai D ini yang paling mendekati dengan tadi gitu ya. Yang A kita lihat ya, saya melapor kepada ketua RT bahwa ternak Pak Andi sering memakan tanaman. Ini tidak cocok ya teman-teman ya. Langsung melapor kepada ketua RT, jadi nanti malah jadi runyam gitu, saling tuduh menuduh gitu ya. Jadi ini tidak bisa. Kemudian saya menelpon Pak Andi dan mengingatkan bahwa ternaknya lepas. Ini paling bijak teman-teman ya. Telepon itu wujud dari bagaimana Anda menyampaikan sesuatu ya. Pendapat jelas, medianya tepat, kemudian logis juga ya. Tinggal telepon, kemudian Pak Andinya mengambil ternaknya dan itu masalah menjadi selesai. Tetangga yang dimakan tanamannya juga mungkin belum tahu, atau kalau sudah tahu ya biar itu urusannya Pak Andi, bukan urusan kita gitu ya. Yang berikutnya adalah yang C, saya segera menangkap hewan ternak Pak Andi dan menempatkannya pada halaman Pak Andi. Ini halamannya apa dulu? Halamannya kalau ternyata sayur-sayuran ya malah kita yang dikemplang Pak Andi gitu ya. Nah, yang D, saya memberitahu tetangga yang tanamannya dimakan ternak Pak Andi.
Nah, nanti berpotensi Anda itu seperti mengadu domba ya. Nanti malah jadi ribut ya. Jadi ini posisi tidak mungkin. Kemudian ini skornya pasti tertinggi 4 ya. Kemudian ini 3-nya di sini. Yang 2-nya di sini, kemudian yang terakhir ini. Pada saat diwajibkan membuat tugas mendadak sementara bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya akan titik-titik meminta tolong teman untuk memberikan bahan-bahan lain, mencari sendiri bahan-bahan lain sebatas kemampuan saya, mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara, atau menggunakan bahan-bahan yang tidak tersedia saja. Oke, kita akan gunakan yang ini teman-teman. Karena itu ada tugas, berkaitan dengan tugas, maka kita pasti masuknya di orientasi hasil levelnya 1 ya. Secara pribadi kita diberikan tugas, maka kita harus secara mandiri itu bisa tuntas pekerjaannya, bisa diandalkan, bekerja dengan teliti, hati-hati ya, kemudian bersedia menerima masukan mengikuti contoh kerja atau yang lebih efektif, efisien gitu ya. Mana yang mencerminkan hal itu? Kita akan lihat. Meminta tolong teman untuk memberikan bahan. Nah, ini meminta tolong ini jelas ya, tidak tepat ya. Kita harus bekerja mandiri, tuntas, dapat diandalkan. Mencari sendiri bahan, oke. Mencari sendiri bahan, oke. Menggunakan bahan yang tersedia saja, itu juga oke semua. Tapi yang paling bagus yang mencari sendiri bahan lain dengan berbagai cara. Ini usahanya banyak. Ini poin 3-nya di sini dan poin 2-nya pasti di sini gitu ya. Oke, next. Soal berikutnya, perusahaan tempat Anda bekerja nyaris mengalami kebangkrutan karena ketidaktepatan dalam strategi pemasaran. Anda tahu benar kalau strategi yang diterapkan perusahaan selama ini pasti tidak akan efektif. Nah, sebenarnya Anda memiliki ide cemerlang untuk meningkatkan pemasaran produk dengan lebih efektif. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, saya mengusulkan ide itu kepada atasan dengan penjelasan konsep yang jelas? B, saya kira rekan-rekan Anda pada tim pemasaran lebih tahu tentang kondisi dan strategi pemasaran. C, saya masih perlu menimbang untuk memberi usulan pasalnya tim pemasaran yang sudah berkecimpung lama saja gagal dalam menempatkan strategi pemasaran. D, saya berdiskusi dengan teman dekat saya dulu tentang ide ini, siapa tahu ternyata teman-teman tidak menyetujuinya. Oke teman-teman, ini teman-teman diuji untuk bagaimana Anda itu harus berkomunikasi ketika punya ide-ide cemerlang ya, punya ide bagus gitu ya. Kita ambil komunikasi ya, komunikasi pada level bawah atau level 1 itu ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, data, pemikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, tepat ya, menggunakan media yang tepat ya, mengikuti pola pikir yang logis. Kemudian memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diberikan. Yang ketiga adalah mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Intinya adalah yang kita pakai adalah level 1 yang menyampaikan informasi atau pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, tepat, dengan cara yang tepat dan logis itu ya. Jadi kalau Anda itu punya ide yang Anda itu sudah menimbang ide tersebut ya, Anda itu sudah memperkirakan bahwa ide tersebut akan baik, maka Anda harus berani mengusulkan. Perkara itu diterima atau tidak itu bukan urusan Anda gitu ya. Mana yang kira-kira yang tidak baik ya, opsi B ini saya kira rekan ini berarti Anda tidak berani mengemukakan ide. Kemudian saya masih perlu menimbang, ini juga tidak berani ya, masih banyak pemikiran ya, banyak dipikir-pikir gitu, malah tidak berani mengemukakan pendapat. Kemudian yang D itu saya berdiskusi dengan teman saya dulu tentang ide ini, siapa tahu teman-teman tidak menyetujuinya. Ini berarti tidak pede juga dengan idenya, karena Anda sebenarnya sudah tahu kalau ide ini akan lebih efektif gitu ya. Anda tahu benar kalau ini akan efektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A gitu ya. Poinnya 4 di sini, poin 3-nya yang saya diskusi ini, poin 2-nya di sini, yang paling buruk adalah poin 1-nya di B. Minggu awal bulan ini merupakan hari yang melelahkan dengan semua rutinitas pekerjaan, deadline padat ya, dan Anda telah menyelesaikan semuanya dengan baik. Hal yang saya lakukan adalah titik-titik. Meluangkan waktu sejenak di kantor sambil mendengarkan musik kesukaan saya sejenak. Kemudian yang B, mengerjakan pekerjaan minggu depan pada sisa minggu ini. Yang C, meluangkan waktu untuk membaca koran dan majalah. Yang D, memeriksa kembali pekerjaan yang telah selesai. Apa yang Anda lakukan? Berarti ini terkait dengan ini teman-teman. Nih,
tentang orientasi hasil ya. Jadi kalau Anda sudah bekerja melaksanakan tugas itu bagaimana? Ciri dari orientasi hasil pada level 1 indikatornya adalah menyelesaikan dengan tuntas ya. Dan dapat diandalkan tadi sudah ya. Tuntas juga sudah selesai, itu artinya tuntas. Kemudian yang kedua itu bekerja dengan hati-hati, teliti ya, meminimalkan kesalahan itu ya. Yang ketiga bersedia menerima masukan atau cara kerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Kita ambilnya yang indikator 2 yang paling cocok gitu ya, indikator 1 dan indikator ketiga kelihatannya tidak tepat gitu, maka kita ambil yang 2 ini, bekerja lebih teliti, lebih hati-hati guna meminimalkan kesalahan. Jadi yang ini jelas salah ya, meluangkan waktu sejenak di kantor mendengarkan musik ini ya, ini kurang tepat ya, tidak mencerminkan Anda itu berorientasi pada hasil. Kemudian mengerjakan pekerjaan minggu ini, meluangkan waktu membaca koran ini juga tidak. Nah, maka jawaban yang tepat adalah kalau tidak B ya D ini ya. Ini karena tadi kita menggunakan yang cocok itu, kita gunakan yang indikator hati-hati, teliti untuk meminimalkan kesalahan, maka jawaban yang skornya tertinggi pasti di sini. Ini skornya 4, skor 3 di sini di B. Kemudian skor 2-nya pasti di sini dan skor terendahnya di opsi A gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat belajar karena ini tempatnya sudah ada gitu ya teman-teman ya. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan jadwal tes ya, jangan lupa belajar dan berdoa setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.